mereka. Mungkin itu nggak bekerja dengan baik untuk semua orang. Tetapi bukan berarti kamu nggak layak untuk jadi pendeta. Jadi kasih tahu aku, gimana perasaanmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah melihatmu dalam pulau yang terakhir itu, apa kamu tahu kan kita harus ngapain? Karena aku gak akan pernah menerima ini. Aldo. Oh, kamu benar. Kayaknya aku terlalu terpaku pada buku itu. Aku sudah berubah pikiran. Aku akan beritahu jawabanku. Kok rasanya jadi aneh? Ini membosankan, akan membuat kamu sakit. Mantra, Purkreda, Simsalabim, Abrakadabra. Aku mungkin bukan dewa. Aku mungkin bukan orang suci. Aku bukan orang dewa. Aku bukan dewa. Aku bukan orang suci. Tapi tanganku akan memegang pedang. Marin, kau berhasil. Aku tidak berpikir bahwa aku bisa disebut murni lagi. Kadang-kadang kemurnian itu berubah menjadi kekejaman. Aku dah banyak melihat itu. Tapi aku masih ingin mereka yang menderita itu selamat. Aku ingin mereka sehat baik fisik maupun jiwa. Perasaan itu gak akan pernah berubah dan tidak akan pernah hilang. Itulah kenapa aku menulis kata-kata ini. Kata-kata yang tidak murni, tetapi berasal dari hati yang murni. Aku ini bukan dewa. Aku bukan orang suci. Aku ini bukan orang yang sangat kuat. Sesuai yang tertulis di buku. Aku ini hanya aku. Aku adalah aku. Aku akan memberikan keselamatan kepada mereka yang ingin dan akan berdoa kepada mereka yang tidak ingin. Itulah yang aku ingin raih. Itulah seharusnya seorang Kristus itu. Apa ini? Menjijikkan, pahit. Aku gak menerima ini. Aku akan memberikan penderitaan lebih. Enggak, kamu gak akan bisa. Satu-satunya cara aku bisa membantu mereka adalah mengambil rasa sakit yang ada pada mereka. Jadi, aku akan menghentikanmu. Ayo lawan dia, Mario. Wah, keren Mari, yang tiba-tiba musuhnya ada pada hilang. Karena sumber utamanya udah hilang, berarti yang lainnya juga ikut hilang. Mereka lihat, musuhnya sudah hilang. Yang kita lawan tadi pasti adalah pemimpinnya. Sekarang mereka nggak akan bisa menyebabkan kerusakan lagi yang lain.
Aldo, makasih ya sebelumnya. Kamu ini bicara apa? Kan kamu yang menyembuhkan aku tadi. Tapi aku bisa melakukan itu, bisa menyembuhkanmu karena apa yang kamu bilang tadi. Aku tidak percaya pada ajaran itu. Aku merasa tersesat, tapi kamu menyelamatkan aku. Aku harusnya itu malu. Kan harusnya jadi tugas bisa menyelamatkanmu. Kenapa kamu jangan menyelamatkanku? Ya saling menolong aja lah intinya sebagai sesama manusia. Aku nggak pikir sesuatu yang spesial, tapi kamu nggak perlu malu atau nggak usah malu. Kamu kan yang bilang sendiri, semua orang itu kadang sakit. Jadi ketika kamu kesakitan atau mengeluh, ada aku sebagai temanmu yang akan menolongmu. Kamu benar-benar anak yang baik, Aldo. Kayaknya semuanya beres, bahkan mantramu pun sudah bagus lagi. Kamu pasti bakal bisa menolong orang lebih banyak lagi. Ayo, kamu benar. Ayo kita balik ke kuil di Unikan. Pasti masih ada orang yang butuh penyembuhan. Oh, apa itu? Aku baru menyadari. Aku nulis di buku kitab suci. Aku menambahkan kata-kataku sendiri. Lalu aku harus gimana? Aku ini apa sih yang kupikirkan tadi? Tapi ini adalah kesalahan besar yang sudah aku lakukan. Bahkan kesalahan paling besar yang sangat besar. Gak mungkin mereka membiarkanku di kuil. Mereka pasti akan menendangku keluar dari kuil. Aku gak berpikir bahwa ini sesuatu yang bisa kamu rahasiakan. Aku masih menjadi priestess. Aku gak bisa menghindari ini. Ayo. Aku siapa yang tahu apa yang mereka katakan, tapi ya kamu kan yang penting udah mengatasi masalah utamanya. Pikiran orang lain gampang lah. Aku stres banget. Maril. Oh, jenengan. Sampean pun penak. Ya, matur suwun. Udah berkurang, saya udah mulai bisa bergerak loh. Syukurlah, alhamdulillah. Aku minta maaf ya soal tadi. Kamu hanya berusaha menolongku, tapi aku berkata hal-hal yang gak masuk akal tadi. Ya, kan lagi dipengaruhi sama musuh tadi, Pak. Ya, jadinya harus dimaklumi aja lah. Jangan berkata begitu, Mas. Saya yang justru gak enak karena saya gak bisa menyembuhkan kamu.
Aku pasti terlalu terbawa suasana. Aku berpikir aku pernah menyelamatkanmu dari suatu keadaan. Aku berpikir bisa menyelamatkanmu lagi. Kamu ini masih muda, lagi pula apa salahnya sih terbawa suasana? Lagi pula nggak ada orang yang sempurna. Aku ini aja banyak melakukan kesalahan. Secara aku ini lebih tua daripada kamu, Maril. Berarti persuasif kan? Artinya sangat meyakinkan kan? Ya, aku kira gitu. Ngomong-ngomong, aku minta maaf soal tadi. Dan aku gak akan pernah lupa apa yang kamu lakukan kepadaku. Dan kamu gak akan pernah berubah. Kamu hanya perlu sedikit lebih percaya diri, itu aja kok. Aku setuju dengan dia, kamu udah menolong banyak orang. Dan itu memang benar. Ya sudah, aku akan mencoba berpikir seperti itu. Bagus, bahkan kamu yang membasmi musuhnya, ingat kan? Jadi angkatlah kepalamu dan ayo temui ibu kepala dan beritahu dia apa yang bisa kamu lakukan. Baiklah. Oh maaf, apakah aku membuatmu stres tadi? Enggak apa-apa. Lagi pulang kamu gak bilang gitu pun aku juga bakal stres kok. Nah, ayo mari kita temui ibu kepala. Oh gitu, jadi seperti itu. Iya. Pertama, kamu bagus sekali sudah menyingkirkan penyakit ini. Dan bahkan kamu sudah meraih kekuatanmu kembali. Makasih. Walau bagaimanapun juga, kamu tahu kan apa yang akan aku katakan? Kok bisa-bisanya kamu nambah-nambahi sendiri kitab yang udah ada? Ya betul. Kamu memang melakukan tugas yang bagus tadi, menyelamatkan banyak orang, mengeradikasi musuh. Tentunya hal-hal yang seperti itu kamu kan dapat pujian yang sangat bagus. Tetapi seperti yang aku beritahu, doktrin ini adalah dasar kepercayaan kita. Aku ini adalah bu kepala, aku nggak bisa membiarkan hal seperti itu. Iya. Tapi kan Maril menyelamatkan orang itu dari musuh, Bu. Dia itu hanya ingin nolong orang. Tapi Aldo, problemnya tuh bukan di situ. Problemnya tuh adalah hal yang lain. Mungkin istilahnya hanya orang-orang tertentu saja yang paham. Walau aku sebetulnya juga tidak paham sih. Ini bukan masalahmu. Tolong jangan menyalah. Maril, ini akan kami lakukan. Mulai hari ini, saya akan menerima kamu sebagai priestess yang resmi dengan segala tugas dan tanggung jawab yang ada. Wih. Tetapi sebagai hukuman yang telah kamu perbuat tadi,
Kamu harus menulis 10 buku, menulis ke seluruh buku itu 10 kali lipat. Dan kemudian membersihkan semua kuil. Membersihkan semua bagian kuil. Oh, jadi apa ini? Kamu tidak puas, Maril? Enggak, tidak. Tapi gimana ya? Kamu ceramah. Kamu ceramah ajaran kami dan pastikan mereka paham. Itulah trial yang Gunung berikan kepadamu. Tapi mengubah sedikit ajaran tidak cukup untuk kamu lulus ke trial itu. Hah? Dengan membaca dengan membaca buku saja tidak cukup untuk membuat kamu menjadi priestess. Yang sebenarnya kamu butuhkan adalah menginterpretasikan ajaran itu sendiri. Seseorang yang dengan kepercayaan yang kosong pada doktrin gak layak jadi seorang priestess. Kamu tidak menerima skrip itu. Kamu bertanya tentang hal itu, kamu menunjukkan kepahamanmu, dan kamu menyampaikan orang menggunakan itu. Itu adalah bukti bahwa kamu ini layak jadi seorang priestess. Benarkah? Tes ini adalah tujuan aksi untuk trial tersebut. Kamu meraihnya tanpa usaha yang diperlukan. Walau begitu kamu sedikit melewati batas ketika kamu menambahkan sendiri apa yang sudah ada. Sekarang bersihkan semua bagian kuil. Akan memberikan kamu kesempatan untuk menyapa semua orang-orang yang ada di kuil lagi. Semuanya menantikan kehadiranmu untuk kembali. Ibu kepala, ini bidang yang bagus, Maril. Benar. Aku bangga padamu, Maril. Bukan sebagai ibu kepala, tapi sebagai ibumu. Anak-anak akan berkembang saat kamu tidak melihatnya. Ibu, ya asal kamu tahu, doktrin kita ini kurang jelas asal-usulnya. Apa itu pedang? Apa itu mantra? Siapa itu anak ayam? Siapa itu burung? Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Apakah mereka itu? Apakah mereka nyata? Kamu juga gak tahu kan, Maril? Enggak, aku gak tahu. Aku ya gak paham loh, Maril, sama kok kita. Yang kita punya ini ajaran. Kita gak tahu inspirasi ajaran itu asalnya dari mana. Oleh karena itu kita perlu untuk mereview dan menginterpretasikan sepanjang waktu. Jadi kita bisa sebagai penengah ajaran ini ke seluruh penjuru dunia. Ya, aku paham itu, Ibu. Kamu paham, Maril, tapi aku enggak. Bingung gue.
tujuan kita itu tidak membuat ajaran kita itu jadi kayak hal yang wajib atau hal yang absolut. Tujuan kita, kamu tahu kan? Tentu aku tahu. Tujuannya adalah semua yang terkena masalah dapat diselamatkan. Jawaban yang sempurna. Kamu akan menjadi priestess yang hebat. Apa kamu ingin melanjutkan perkelanamu? Ya, betul. Aku akan melanjutkan perkelanaku dan mengamalkan mereka sebagai priestess resmi. Sering-sering kembali dan lapor ya, ini gak bisa ditawar loh. Membiarkanku melihat wajahmu siap satu, itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkanku. Ya, seorang ibu mungkin sering kangen pada anaknya ya, jadi melihat wajah anaknya yang habis kembali dari merantau itu adalah obat tersendiri bagi ibu itu sendiri. Gitu ya, benar juga ya. Ibu. Nah, itu adalah perintah yang absolut. Hanya kamu sendiri yang bisa melakukannya kepada ibu, Maril. Ya, kalau seperti itu sih memang hanya anak kandung sih yang bisa melakukan hal itu. Menunjukkan wajahnya sering pulang untuk menengok ibunya gitu. Ya, aku tahu. Kamu dengar sesuatu? Oh, anak kucing. Pus, sini pus, sini sini. Gimana kucing itu bisa masuk lagi? Maaf ya, tapi ini bukan tempat untuk kucing. Sana keluar, su. Hei, jangan kejar kucing itu terlalu jahat. Tapi kan kamu tahu bahwa kucing itu dilarang di kuil, Maril. Apakah itu tertulis di dalam buku? Ini nggak bisa diterima. Aku lupa untuk bilang sesuatu yang penting ketika aku memberikan jawaban kepada ibuku. Aku tidak hanya ingin menyelamatkan semua orang. Aku ingin menyelamatkan semua kucing. Hei, kembali, aku ingin mengelus perutmu. Itu sih bukan masalah karena kitab ya, karena doktrinnya ya, tapi karena mereka ini bikin kotor kuil, Maril. Maril akan selalu menjadi Maril. Air yang indah. Oke, quest dah selesai. Begitulah tadi kisah dari Maril. Untuk kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Mungkin saya perlu belajar bahasa Inggris lebih lagi, karena saya hanya menerjemahkan ala kadarnya atau menerjemahkan kadang gak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Itu karena keterbatasan ilmu dari saya. Oleh karena itu saya benar-benar mohon maaf.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kalian puas dengan cerita Maril ini. Saya undur diri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.